Sahabat Pengharapan, setelah mengambil waktu untuk membaca bersama Wahyu pasal 6, maka tim Gema Pengharapan juga menelusuri ulasan dari Kenneth Matthew Jr. di Bible Blog Revived by His Word yang juga telah dialihbahasakan oleh Wilson Sianipar. Mari ikuti yang berikut ini. Bait suci surgawi terbuka untuk pelayanan Yesus. Dia mulai membuka materai dari tiap gulungan dan kuda-kuda mulai berlari melintasi massa. Siapakah kuda-kuda dan penunggangnya? 3 kuda pertama adalah jemaat. Ini dituliskan dalam Sakaria 10 ayat yang ketiga dan juga dalam Yesaya 63 ayat 11 sampai yang ke-13. Sementara pengendara kuda tersebut adalah Yesus sendiri. Berikutnya, kuda keempat dikendarai oleh maut dan neraka. Ini adalah pernyataan bahwa di dalam jam-jam dari masa yang tergelap sekalipun, Yesuslah yang memegang kunci maut dan kubur. Jadi Yesus melihat dan mengendalikan semua yang terjadi kepada jemaatnya. Ketujuh gereja di Wahyu 2 dan 3 menggambarkan kebutuhan rohani dari gereja sepanjang masa dan kasih karunia dari Yesus yang menolong jemaat dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Ketujuh meterai menggambarkan gereja di dalam kemurtatan politis dan keagamaannya sepanjang masa kekristenan. Ketujuh sangkakala menggambarkan penghakiman atas jemaat yang terjadi karena kemurtatan mereka. Kuda putih yang melambangkan jemaat Allah berkendara melalui 2 abad pertama, membawa Injil yang murni ke seluruh dunia Romawi melalui firman Allah dan kemartiran. Pada masa ini tampaknya kekristenan menaklukkan kekafiran. Namun demikian, Konstantin sang kaisar Roma telah menerima agama Kristen dan ia membawa masuk kekafiran ke dalam gereja. Dengan cara inilah Konstantin menyatukan gereja dan negara. Sahabat Pengharapan, hal ini penting untuk kita cermati bahwa setan menggunakan tipu daya untuk memperoleh hal yang tidak dapat dia lakukan lewat penganiayaan. Dengan bersatunya gereja dengan negara yang digambarkan dengan kuda merah, dimulailah penganiayaan bagi orang-orang percaya yang menolak penyatuan itu. Peristiwa ini diikuti dengan terjadinya perpecahan di dalam gereja antara yang setia kepada firman Allah dengan yang berpihak pada masuknya kekafiran dalam gereja. Kemurtadan menjadi makin menyeluruh selama abad ke-8 dan hal ini dilambangkan dengan kuda hitam, di mana pada masa yang sama Yesus mulai menghakimi gereja yang murtad. Yesus menghakimi menggunakan neraca kebenaran. Pada masa ini, firman Allah, Roh Kudus, dan Injil yang sejati menjadi langka. Kemerosotan rohani yang hampir menyeluruh di dalam gereja terjadi selama abad ke-8. Dan ini dilambangkan dengan kuda pucat, yaitu kuda keempat. Maut dan neraka mengendarai kuda itu, dan jutaan umat Kristen yang setia mati oleh karena iman mereka. Tetapi gereja masih di dalam kendali Yesus Kristus, yaitu Dia yang memegang kunci maut dan kubur. Selanjutnya, materai kelima menggambarkan jiwa-jiwa di bawah mezbah emas yang binasa karena firman Allah. Darah mereka berteriak meminta keadilan, namun mereka diminta untuk beristirahat sedikit lagi karena penghakiman akan datang. Materai ke-6 terbuka dan tanda-tanda kembalinya Kristus mulai terjadi. Gempa bumi di Lisabon pada 1 November 1755. Hari gelap tanggal 19 Mei 1780. Hujan meteor tanggal 13 November 1833. Semua adalah tanda-tanda dari kedatangan Kristus kembali yang sudah dekat. Kita sekarang hidup pada materai ke-6. Langit belum terbuka, batu-batu belum berjatuhan. Namun materai ke-6 akan berakhir dengan pertanyaan, siapakah yang sanggup bertahan? Hanyalah dengan pertolongan Yesus.